Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar kita pada pembelajaran IPS kelas 7, yaitu pada semester 2 bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan pada materi hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, mari kita simak bersama-sama. Oke, sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang kelangkaan. Masih ingatkah kalian dengan pengertian dari kelangkaan? Hayo, apakah ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan apa? Keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang sangat terbatas. Oke, dari sini paham ya? Nah, faktor-faktor penyebab kelangkaan itu apa ya? Oke, yang pertama, perbedaan letak geografis, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Misalnya, ada daerah yang banyak sumber daya alamnya, yang daerah tersebut dalam kategori subur. Pun ada daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, dan daerah tersebut berpotensi daerah kurang subur. Nah, perbedaan geografis ini sangatlah berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Selanjutnya yang kedua, yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan barang produksi. Nah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, yaitu keterbatasan kemampuan produksi barang. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi yang tidak sama. Misalnya, di beberapa negara maju, perkembangan teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pun sebaliknya, pada negara-negara berkembang justru mengalami perkembangan teknologi yang sangat lambat. Nah, hal tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kelangkaan. Oke. Nah, terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, faktor penyebab kelangkaan tadi konsumen memperoleh barang konsumsi.
Nah, dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan produsen dapat dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun modern. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Nah, dengan adanya pasar, barang-barang dapat tersalurkan kepada konsumen. Nah, proses penyaluran akan membuat harga relatif stabil. Nah, naiknya harga barang biasanya dipengaruhi oleh langkanya barang. Dan langkanya barang yang di pasar juga dipengaruhi oleh lancarnya distribusi. Apabila distribusi lancar, maka barang selalu tersedia di pasar dan harga akan relatif stabil. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Nah, keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Nah, penjualan ini akan mempengaruhi keuntungan yang diperolehnya. Oke, dari sini paham ya? Nah, bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang sebagai berikut. Yang pertama, peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar.